pagi Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak, Ibu, dan kita semua yang ada di Zoom hari ini dapat sehat, sehat walafiat, dan juga segala urusan kita dipermudahan. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eva sebagai moderator yang membantu jalannya acara webinar hari ini. Selamat hari Jumat, Bapak Ibu semua, yang artinya selamat bergabung kembali di webinar series Korporat Strategi yang diadakan oleh KMMB yang bekerja sama dengan ISMA, dan kali ini tema yang akan kita angkat yaitu Korporat Strategi in Uncertainty, Strengthening Risk Management for Business Resilience. Oke, sebelum kita memasuki sesi webinar, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu pemateri pada series kali ini, yaitu ada Bapak Rizky Andri dan juga Bapak Deva, yang tampaknya ini sudah siap ya untuk mempresentasikan mengenai materi hari ini, dan saya izin menyapa terlebih dahulu mungkin dari Pak Andri. Pagi, Selamat pagi Pak Andri. pagi Bu Eva. Bagaimana kabarnya Wah, Pak? Alhamdulillah baik. Bu Eva Ya, sendiri Alhamdulillah. Oke, sudah siap ya Pak untuk siap. menyampaikan materi hari ini? Siap. Oke, selanjutnya ini ada Pak Deva. Selamat pagi Pak Deva. Pagi, Bu Eva. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga seperti Pak Oke, Andri. siap. Oke, baik Pak Andri dan Pak Deva dan juga Bapak Ibu sekalian. Sebelum pemateri menyampaikan materi hari ini, izinkan saya sedikit membuka brief terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas mengenai corporate strategy in uncertainty, strengthening risk management for business resilience. Dalam hal ini, bagaimana perusahaan itu bisa tetap stabil, tetap tangguh, ataupun survive untuk menghadapi ketidakpastian, yang mana ketidakpastian ini bisa menjadi ancaman atau bahkan jadi peluang bagi perusahaan dari berbagai aspek ketidakpastian, seperti adanya perubahan regulasi, fluktuasi pasar, ataupun masalah teknologi yang kedepannya itu akan semakin modern seperti itu. Tetapi kita juga harus memperkuat mengenai manajemen risiko, sampai kita harus memperkuat masalah strategi kita ke depannya seperti itu. Mungkin lebih detailnya tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Pak Andri ya, atau Pak Rizky, Pak Deva sebagai pemateri utama. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Eva atas sambutan hangatnya begitu ya. Di pagi hari ini kembali saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang telah menyempatkan hadir dalam sesi webinar series pada pagi hari ini, di mana untuk series hari ini cukup menarik begitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bicara nih keterkaitan antara ketidakpastian dan risiko, di mana seringkali ini menjadi ambiguitas. Orang-orang memahami bahwa ada yang ketidakpastian itu berbeda dengan risiko. Ada juga yang memahami bahwa ketidakpastian ini sama dengan risiko. Nah, kita akan membahas lebih dalam pada webinar series pada pagi hari ini, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa menyimak gitu ya hingga akhir bagaimana kami dari speaker ingin menjelaskan mengenai ketidakpastian, kemudian juga risiko itu sendiri bagaimana. Dan nantinya di akhir kita akan berikan eh, bagaimana penjelasan manajemen risiko ini dapat memperkuat gitu ya corporate strategy di tengah ketidakpastian yang ada eh, di dunia bisnis maupun organisasi. Nah, pada pagi hari ini izinkan saya untuk memberikan gambaran singkat begitu ya bagaimana ketidakpastian ini terjadi. Nah, ketidakpastian ini menjadi fenomena yang mungkin tidak dapat dihindari gitu ya Bapak Ibu dalam dunia bisnis maupun organisasi. Nah, dalam praktiknya sendiri ketidakpastian ini melekat di setiap proses, kemudian kegiatan maupun aktivitas bisnis, dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis. Artinya setiap proses bisnis ataupun setiap hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak terlepas dari adanya ketidakpastian, dan setiap organisasi ataupun perusahaan tanpa memandang skala begitu ya maupun sektor industrinya
akan selalu berada dalam situasi ketidakpastian untuk menentukan apa yang terjadi ke depannya. Nah, ini menjadi menarik ya Bapak Ibu sebagai ilustrasi awal, ini sebagai gambaran awal bagaimana ketidakpastian itu ketika kita bicara misalkan sebuah perusahaan gitu ya merancang adanya strategi ekspansi ke pasar baru yang benar-benar mereka sebelumnya tidak pernah melakukan itu. Nah, tentu terdapat ketidakpastian yang melekat mengenai mungkin bagaimana konsumen ataupun pelanggan di pasar baru tersebut akan merespon produk ataupun layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan tidak ada jaminan apakah produk akan memperoleh penerimaan oleh pelanggan yang luas, kemudian apakah produk itu bisa menarik semua segmen dalam pasar tersebut atau hanya bisa menarik segmen-segmen tertentu atau bahkan mungkin bisa jadi uh, mereka atau perusahaan ini gagal dalam meraih ataupun memperoleh pelanggan-pelanggan yang ada di pasar baru tersebut. Nah, ketidakpastian ini tentu juga selain dari sisi mungkin dari sisi konsumen gitu ya mungkin bisa jadi ada faktor regulasi kemudian juga ada kompetitor yang ada di pasar tersebut lebih dulu gitu ya atau mungkin ada hal-hal lain yang itu mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan itu sendiri. Nah, seluruh variabel ini dapat menimbulkan ruang ketidakpastian yang tentunya belum dapat dipetakan secara pasti sejak awal dan sehingga dapat atau memerlukan perhatian khusus ketika kita akan merancang corporate strategi gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, ketidakpastian ini kemudian nantinya akan memunculkan konsep risiko di mana risiko merupakan bentuk ketidakpastian yang nantinya dapat diestimasi terkait peluang terjadinya dan ini memberikan dasar bagi perusahaan untuk menyusun perencanaan yang lebih adaptif. Nah, nantinya akan disampaikan lebih lanjut oleh Bapak Rizky gitu ya. Nah, bisa di next slide. Oke, Bapak Ibu semua mungkin yang mengikuti terkait perkembangan pasar gitu ya, khususnya mungkin di pasar modal. Jadi baru-baru ini ada berita ataupun ada press release gitu ya dari Merdeka Group atau Merdeka Copper Gold di mana Merdeka Copper Gold ini mendukung pengembangan proyek emas Pani melalui anak usahanya yaitu Merdeka Resource Gold gitu ya yang kemudian ditawarkan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Artinya Bapak Ibu semua ini merupakan salah satu keputusan bisnis yang cukup besar gitu ya, dan juga strategis. Nah, tentu dalam keputusan yang besar dan strategis ini akan selalu diiringi oleh adanya ketidakpastian, Bapak Ibu semua. Nah, misalkan kalau kita bicara terkait IPO daripada anak perusahaan Merdeka Copper Gold ini, di mana IPO ini secara singkat ya, saya jelaskan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia dengan nilai penawaran umum sekitar 4,4 triliun ya atau mungkin maaf mungkin sekitar 4 triliun atau setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor oleh perusahaan dan juga nantinya secara singkat dana IPO ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional anak usahanya gitu ya ada Pani Bersama Tambang dan lain sebagainya itu dalam bidang penambangan dan juga pengelolaan biji emas. Yang nantinya selain itu dana IPO juga akan dilakukan untuk pembayaran sebagai pinjaman ke induk usaha. Nah, diharapkan untuk IPO ini dapat mengoptimalkan kinerja bisnis daripada induk usahanya sendiri yaitu PT Merdeka Copper Gold dalam mengembangkan pasar khususnya pasar di tambang emas gitu ya Bapak Ibu. Nah, namun keputusan strategis semacam ini tidak terlepas dari adanya ketidakpastian gitu ya. Mungkin sebagai ilustrasi ketika sebuah perusahaan merumuskan strategi pengembangan dan peningkatan kinerja bisnis melalui IPO, ketidakpastian yang melekat mungkin gitu ya ada dua yang kita bisa tangkap secara sederhana. Misalkan dari sisi regulasi gitu ya, terdapat kemungkinan perubahan atau
kalau kita bicara terkait kebijakan yang ada di sektor tambang ini ya, baru-baru saja kan dari Presiden Prabowo mengeluarkan eh, mandat untuk adanya perubahan kebijakan mengenai royalti tambang emas. Nah, ini tentu berdampak sangat signifikan terhadap mungkin bagaimana perusahaan itu mengelola biaya operasionalnya dan juga bagaimana perusahaan itu dapat mencetak keuntungan. Selain itu, mungkin dari sisi pasar gitu ya, Bapak Ibu, yang kita pahami sekarang nilai emas berada di posisi all time high, yang artinya ini menjadi momentum bagi eh, Merdeka Copper Gold untuk bisa menawarkan anak usahanya ini memperoleh dana segar dari investor-investor. Namun, balik lagi ya, karena ini merupakan ketidakpastian, tentu di sini kita atau perusahaan tidak dapat memastikan apakah harga emas tersebut akan bertahan, kemudian bisa meningkat lebih jauh lagi atau justru kedepannya itu makin menurun. Nah, hal ini yang kita bisa katakan terkait bagaimana ketidakpastian itu terjadi, gitu ya. Nah, penting juga dipahami bahwa ketidakpastian ini memiliki implikasi strategis ya Bapak Ibu yang sangat-sangat signifikan bagi organisasi. Pertama, terkait ketidakpastian ini dapat menjadi sumber ancaman yang nyata karena faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi, gitu ya, yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas operasional maupun keberlanjutan bisnis. Misalkan ya seperti tadi ada mendadak perubahan seperti regulasi, kemudian fluktuasi harga komoditas ataupun gejolak-gejolak ekonomi global ataupun hal-hal yang bersifat makroekonomi yang dapat menimbulkan tekanan pasar gitu ya, yang sehingga itu dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Kemudian kedua, ketidakpastian juga harus dipandang sebagai ruang terbuka gitu ya Bapak Ibu, tidak tidak selalu ketidakpastian ini merupakan ancaman gitu ya. Nah, bisa jadi ketidakpastian ini dipandang sebagai ruang terbuka untuk kita kelola agar dapat kita melakukan inovasi-inovasi ataupun breakthrough terobosan strategis yang dapat meningkatkan kinerja ataupun performa bisnis ini secara signifikan. Nah, dengan kita bisa memahami ini, tentu perusahaan kita memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang cukup tinggi dalam memanfaatkan bagaimana dinamika ketidakpastian tersebut untuk kita bisa meningkatkan pasar. Jadi kita tidak perlu takut gitu ya untuk menghadapi bagaimana sebuah ketidakpastian. Tentu dari ketidakpastian tersebut kita perlu analisis, kita perlu identifikasi bagaimana kita bisa memperoleh keuntungan daripada ketidakpastian tersebut. Dan yang ketiga gitu ya, tentu ketidakpastian secara langsung akan mempengaruhi arah pengambilan keputusan strategis yang ada di dalam perusahaan. Nah, itu merupakan gambaran singkat ya, gambaran awal bagaimana ketidakpastian itu terjadi gitu ya Bapak Ibu di dalam sebuah bisnis gitu ya. Nah, highlightnya adalah ketidakpastian ini melekat pada proses bisnis dan atau pengambilan keputusan bisnis. Nah, lebih lanjut, mungkin boleh di next slide, kita akan bicara mengenai bagaimana kita bisa mengidentifikasi sebuah ketidakpastian gitu ya dalam organisasi. Nah, di sini dari berbagai literatur eh, sebuah ketidakpastian gitu ya itu terbagi menjadi 4 kuadran ya, Bapak Ibu. Nah, dalam kondisi ini dan dengan matriks ini kita bisa melihat aspek mana saja yang sudah perusahaan itu bisa ketahui secara pasti, mana yang belum diketahui secara pasti, mana yang sudah diketahui secara pasti tetapi belum bisa dimanfaatkan, atau hal-hal yang benar-benar itu sifatnya tidak terduga. Nah, itu terbagi menjadi 4 kuadran ini ya, Bapak Ibu. Yang pertama kita bisa sebut known knowns gitu ya, atau sebagai tantangan atau challenge di mana perusahaan mengetahui suatu hal dan mereka sadar bahwa hal tersebut memang sudah diketahui. Artinya, pengetahuan ini, Bapak Ibu semua, menjadi dasar perumusan strategi dan juga eh, perusahaan menjalankan operasionalnya. Dan tantangan utamanya adalah bagaimana
perusahaan ini dapat mengoptimalkan informasi yang sudah pasti. Artinya perusahaan telah mengetahui bagaimana arah ke depan dan juga perusahaan telah mengetahui bahwa mereka tuh punya sumber daya ataupun mereka punya internal research yang ada. Nah, contoh misalkan kalau kita bicara sebelumnya gitu ya terkait potensi peningkatan bisnis gitu ya oleh Merdeka Group melalui anak usahanya, kita bisa analisis bahwa mungkin daripada pihak direksi gitu ya atau manajemen mengetahui terkait proyek emas padi ini memiliki potensi sumber daya yang cukup melimpah. Jika disebutkan dalam prospektusnya itu sekitar 7 juta ons emas gitu ya dan sudah dirancang sebagai tambang terbesar di Asia eh, dengan periode multidekade dan kapasitas pemrosesan hingga 19 juta biji ton per tahun. Nah, ini menjadi sangat menarik gitu ya, di mana dari perusahaan telah mengetahui adanya potensi yang ada di dalam internal perusahaan dan informasi ini jelas dan pasti sehingga bisa menjadi dasar IPO untuk memperoleh pendanaan dan mendukung operasional maupun ekspansi serta adanya peningkatan kinerja bisnis. Nah, tantangannya bukan pada ketidakpastian ya, jika pada kuadran ini, tetapi pada bagaimana perusahaan mampu merealisasikan potensi cadangan emas tersebut. Jadi dari sumber atau internal resource mereka, bagaimana mereka bisa mengoptimalkan internal resource tersebut menjadi kinerja yang signifikan. Dan dengan kata lain ya, perusahaan harus merancang betul-betul bagaimana eh, internal resource mereka itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika kita lanjut gitu ya di yang kedua gitu ya, matriks yang kedua itu known unknowns gitu ya, atau mitigate. Nah, di sini perusahaan itu menyadari adanya ketidakpastian, tetapi perusahaan itu belum memiliki informasi yang lengkap atau perusahaan itu belum melakukan analisis secara komprehensif dan spesifik gitu ya untuk memprediksi bagaimana arah ke depannya. Nah, karena perusahaan telah mengetahui adanya ketidakpastian ini, maka dikatakan mitigate. Kenapa? Karena perusahaan dapat merencanakan strategi untuk memitigasi adanya ketidakpastian tersebut. Nah, misalkan contoh lagi dari yang contoh sebelumnya gitu ya, misalkan dari manajemen MDKA itu menyadari adanya ketidakpastian harga emas di pasar global. Oke, mungkin saat ini harga emas berada di all time high, namun tidak dapat dipastikan apakah tren ini akan terus bertahan atau justru mengalami koreksi yang cukup besar di masa depan. Nah, selain itu juga mungkin adanya ketidakpastian terkait aturan pemerintah ataupun kebijakan maupun regulasi yang mengatur mengenai sektor-sektor di tambang emas, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, misalkan dari pemahaman ketidakpastian tersebut, perusahaan bisa melakukan mitigasi-mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari adanya ketidakpastian tersebut yang sudah disadari keberadaannya. Dan di sini perusahaan juga bisa menggunakan internal resource mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, kita bisa lanjut gitu ya ke matriks yang ketiga gitu ya atau unknown knowns, di mana ini berada di kategori discovered. Nah, artinya perusahaan sebenarnya memiliki pengetahuan gitu ya, memiliki informasi yang sangat cukup gitu, tetapi belum disadari dan belum dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Dan perusahaan ini di tahap ini gitu ya atau di dalam dalam kuadran ini eh, fokusnya adalah bagaimana bisa menemukan dan memanfaatkan pengetahuan ataupun internal resource yang sudah dimiliki agar bisa dikonversikan menjadi kinerja bisnis. Nah, misalkan contoh lagi gitu ya dari sebelumnya, di mana mungkin perusahaan telah memiliki data internal tentang bagaimana penambangan dan pengolahan biji emas yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing produksi daripada perusahaan itu sendiri, ataupun perusahaan telah mendapatkan informasi-informasi terkait eksplorasi ataupun geologi yang telah peroleh dari pembukaan proyek sebelumnya yang tentunya itu menjadi sebenarnya menjadi dasar sebagai
perusahaan untuk bisa mengoperasikan proyek yang terbaru ini. Nah, hal inilah yang perlu perusahaan ketahui, di mana perusahaan perlu mencari hal-hal apa yang sekiranya itu tersembunyi dan juga dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi kinerja bisnis perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya di kuadran 4, Bapak Ibu semua, ini yang menjadi concern gitu ya, karena memang hal ini benar-benar tidak pasti terjadi dan kita tidak tahu apakah hal ini dapat diprediksi atau tidak. Nah, itu dalam kuadran unknown unknowns, di mana di sini perusahaan tidak mengetahui sekaligus tidak menyadari adanya ketidakpastian hingga adanya peristiwa yang tak terduga gitu ya, itu benar-benar terjadi. Dan ini area ketidakpastian yang paling tinggi. Ini yang perlu diwaspadai, ini yang perlu menjadi perhatian khusus daripada perusahaan. Nah, misalkan kalau di contoh sebelumnya, kalau kita bicara sektor tambang, mungkin hal ini dalam kuadran ini gitu ya, unknown hal-hal yang tidak terduga seperti adanya bencana alam gitu ya, atau mungkin adanya krisis global yang dapat mempengaruhi harga emas gitu ya, dan lain-lain sebagainya yang benar-benar tidak dapat eh, di diketahui oleh perusahaan, bahkan mungkin orang-orang juga tidak bisa mengetahuinya. Nah, tentu dengan kerangka ini, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dapat memetakan bagaimana ketidakpastian ini timbul dalam perusahaan. Ada 4 kuadran ya, ada known knowns, kemudian known unknowns, unknown knowns, dan yang paling tinggi itu ada berada di kuadran unknown unknowns. Nah, ini yang perlu dipahami gitu ya, bagaimana perusahaan itu harus mampu menyeimbangkan terkait strategi, kemudian mitigasinya, kemudian bagaimana mereka mengelola internal resource-nya mereka, kemudian bagaimana mereka bisa bersiap ketika menghadapi hal-hal yang tidak terduga, agar eh, dapat menjaga stabilitas kinerja dari perusahaan itu sendiri. Dan secara keseluruhan, Bapak Ibu semua, matris ini mengajarkan bahwa ketidakpastian memiliki bentuk dan tingkat yang berbeda-beda. Nah, ini menarik jika kita bicara bentuk dan tingkat berbeda-beda. Dengan perusahaan itu dapat memahami gitu ya, mereka berada di kuadran mana, maka mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijak untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Nah, bicara mengenai tingkat ketidakpastian, Bapak Ibu semua, boleh next. Ya, bicara terkait tingkat atau level ketidakpastian dalam organisasi, di sini dari berbagai literatur mengatakan gitu ya, bahwa ada 4 level ketidakpastian dalam organisasi. Di sini ya Bapak Ibu semua, di mana slide ini gitu ya, ada 4 level. Yang pertama itu ada level terkait clear enough future. Kemudian yang kedua itu ada alternate futures. Kemudian yang ketiga itu ada range of futures, dan yang terakhir itu adalah true ambiguity. Nah, kita akan coba kupas gitu ya, bagaimana 4 level ketidakpastian ini itu perlu dipahami oleh perusahaan agar mereka bisa mengidentifikasi secara tepat ketidakpastian ini itu berada di level mana dan juga berada di kuadran mana seperti pada slide sebelumnya. Nah, Bapak Ibu semua, pemahaman terhadap level ketidakpastian ini menjadi penting gitu ya, karena setiap level menuntut pendekatan analisis dan respon yang berbeda-beda untuk perusahaan, sehingga perusahaan itu dapat menyesuaikan strateginya ini berdasarkan kondisi di level mana mereka, kemudian di kuadran mana mereka bermain. Gitu ya. Nah, kemudian jika kita bicara pada level pertama gitu ya, atau clear enough future, masa depan yang cukup jelas. Nah, ini ada kaitannya dengan known knowns gitu ya, Bapak Ibu. Nah, perusahaan gitu ya atau organisasi mampu memperkirakan masa depan dengan tingkat akurasi yang memadai gitu ya. Mungkin sekitar 70% ataupun 80% mereka sudah mengetahui bahwa hal ini akan terjadi. Melalui apa? Mungkin bisa jadi melalui data-data historis, kemudian melalui pengalaman-pengalaman yang mereka telah lakukan sebelumnya, yang itu terjadi secara berulang, sehingga mereka memahami, ini kedepannya akan terjadi seperti ini.
Nah, itu yang dikatakan clear enough future atau masa depan yang cukup jelas. Nah, adanya ketidakpastian dalam level ini itu relatif kecil dan tidak begitu signifikan ya dalam memengaruhi keputusan strategis perusahaan. Nah, di sini perusahaan juga dapat mengoptimalkan bagaimana analisis data historis mereka, kemudian analisis pengalaman-pengalaman mereka untuk dapat membuat proyeksi ke depan sehingga proyeksi tersebut menjadi lebih akurat dan nantinya keputusan bisnis yang akan dilakukan oleh perusahaan itu dapat memberikan impact yang lebih besar. Begitu ya untuk level satu, Bapak Ibu semua. Nah, kemudian kita beranjak nih ke level yang kedua. Bagaimana organisasi itu memiliki masa depan ataupun alternate futures, gitu ya. Artinya perusahaan ini sudah memiliki beberapa pandangan ke depan. Misalkan, oh, ke depannya proyeksi yang akan kita lakukan, misalkan ada worst skenario, kemudian ada moderate skenario, kemudian ada best skenario. Nah, hal ini yang dikatakan masa depan dengan beberapa alternatif. Di sini perusahaan dihadapkan pada sejumlah kemungkinan. Nah, kemungkinan ini memiliki hasil yang cukup jelas, gitu ya. Namun belum dapat memastikan mana yang akan terjadi. Meskipun demikian, kemungkinan dari masing-masing alternatif ini masih dapat diperkirakan. Misalkan, oh worst scenario kita dapat perkirakan 50% terjadi. Moderate skenario dapat diperkirakan 40% terjadi. Dan lain sebagainya. Sehingga masih ada kemungkinan-kemungkinan hal itu terjadi. Nah, ini yang dikatakan perusahaan itu perlu memahami dan perlu menyiapkan rencana ataupun plan di masing-masing skenario tersebut. Jika skenario A terjadi, mereka sudah siap. Kemudian, jika skenario B ataupun C terjadi, mereka juga sudah siap. Oleh karena itu, ini menjadi penting eh, bagi perusahaan untuk menyiapkan rencana-rencana di berbagai alternatif hasil kedepannya itu seperti apa. Ini yang dikatakan di level 2. Nah, kemudian kita satu tingkat di atasnya yaitu terkait rentang masa depan atau range of future di level 3 ini. Nah, maksudnya apa? Nah, range of future ini ditandai dengan situasi di mana perusahaan itu hanya dapat memperkirakan rentang hasil kemungkinan itu terjadi. Misalkan skenario A itu terjadi sekitar 30 sampai 60% ataupun sekitar 40 sampai 80%. Nah, hal ini yang dikatakan dengan range of futures. Nah, ketidakpastian yang dihadapi ini tentu lebih kompleks dengan variabel-variabel yang lebih banyak lagi untuk mempengaruhi terjadinya sesuatu yang ada di masa depan dan tidak dapat dibatasi dengan beberapa alternatif saja. Nah, ini kenapa range of future ini lebih tinggi daripada alternate futures. Nah, dalam kondisi ini, perusahaan tuh perlu mengendalikan bagaimana perencanaan skenario, kemudian proyeksi, serta membangun strategi yang lebih fleksibel agar bisa terus beradaptasi dengan adanya ketidakpastian, gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, yang terakhir gitu ya, yang menjadi concern mungkin bagi semua perusahaan gitu ya, di mana takutnya perusahaan itu berada di level 4 atau di true ambiguity. Yang mana ini tentu berkaitan dengan yang kuadran unknown gitu ya Bapak Ibu semua, di mana perusahaan itu berhadapan dengan ketidakpastian yang sangat-sangat tinggi. Bahkan perusahaan tidak dapat menemukan variabel-variabel apa saja yang dapat menentukan hasil di masa depan. Mereka belum tahu, mereka tidak cukup terkait informasi, mereka tidak cukup terkait pengalaman, di mana kondisi ini menjadikan upaya perusahaan melakukan skenario atau proyeksi itu hampir mustahil dilakukan karena memang tidak ada yang tahu hal tersebut bisa terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan perusahaan mungkin bisa beradaptasi dengan cepat, kemudian mungkin bisa melakukan kemampuan bereksperimen ataupun melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat eksploratif gitu ya untuk menghadapi dinamika yang benar-benar baru dan belum terpetakan. Nah, dengan memahami kerangka 4 level ini, Bapak Ibu semua, perusahaan
semestinya tidak lagi terjebak dalam pandangan bahwa masa depan sepenuhnya itu pasti ataupun sepenuhnya tidak pasti. Nah, sebaiknya perusahaan ini dapat mengenali tingkat ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan menyesuaikan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan ataupun mekanisme perusahaan menanggapi, merespon ketidakpastian ini secara tepat, di mana level perusahaan, level ketidakpastian perusahaan itu dan di mana kuadran daripada perusahaan itu. Hal ini tentu sangat berkaitan. Nah, kemudian bagaimana ketidakpastian ini relevan gitu ya dengan risiko. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita cermati, Bapak Ibu semua. Boleh di next slide. Nah, seperti dalam gambar berikut ya Bapak Ibu, di mana visualisasi ini berupa lingkaran, gitu ya, menunjukkan bahwa risiko berada dalam lingkup ketidakpastian. Artinya, risiko merupakan bagian daripada ketidakpastian. Tetapi tidak semua ketidakpastian itu dapat disebut sebagai risiko. Nah, ketidakpastian ini menggambarkan kondisi ketika perusahaan atau organisasi ini tidak memiliki informasi ataupun pengetahuan yang cukup untuk memprediksi arah perkembangan ke depan. Dan dalam ketidakpastian, perusahaan mengetahui bahwa ada variabel ataupun faktor-faktor yang akan mempengaruhi masa depan, namun perusahaan tidak mampu memperkirakan dengan jelas kemungkinan hasilnya seperti apa, gitu ya. Nah, dengan 4 level tadi, dengan kuadran tadi, tentu itu sangat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi bagaimana ketidakpastian itu terjadi. Nah, kemudian di sisi lain, jika kita bicara risiko, gitu ya. Nah, risiko ini adalah bagian dari ketidakpastian yang dapat diukur. Artinya, risiko muncul ketika perusahaan memiliki informasi yang cukup, gitu ya, untuk memperkirakan probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Meskipun terkait kepastian bagaimana kedepannya itu terjadi, itu juga kita belum ketahui. Nah, dengan kata lain, risiko di mana perusahaan itu mampu mengidentifikasi kemungkinan beserta peluang terjadinya sebuah peristiwa yang ada di depan. Nah, dari hubungan ini, Bapak Ibu semua dapat dipahami bahwa ketidakpastian merupakan konsep yang lebih luas, gitu ya. Dan sementara risiko adalah bentuk ketidakpastian yang sudah bisa didefinisikan dan diukur oleh perusahaan. Nah, konsekuensinya mungkin dari sisi pengambilan keputusan bisnis atau strategi yang dilakukan oleh perusahaan itu pastinya akan berbeda-beda. Nah, untuk risiko mungkin perusahaan dapat menggunakan hal-hal yang itu dapat memitigasi adanya terjadinya peristiwa risiko tersebut. Kemudian sedangkan untuk ketidakpastian perusahaan itu harus bisa lebih fleksibel dan juga adaptif terhadap dinamika yang terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua memahami bahwa risiko adalah bagian dari ketidakpastian menjadi kunci penting gitu ya dalam melakukan perumusan corporate strategi. Nah, perusahaan tidak bisa hanya fokus pada risiko juga yang dapat dihitung, tetapi juga harus menyadari dan mempersiapkan terhadap ketidakpastian yang lebih luas. Dan seringkali perusahaan mengabaikan terkait hal ini. Nah, padahal ketidakpastian ini seringkali dapat membawa dampak-dampak yang cukup signifikan, yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis secara signifikan juga. Bisa jadi ketidakpastian ini menjadi peluang gitu ya untuk bisnis loncat jauh kinerja performanya atau bahkan turun jauh dari sisi performanya. Nah, mungkin eh, Bapak itu yang bisa saya sampaikan mengenai ketidakpastian gitu ya dan juga sedikit bagaimana ketidakpastian ini berkaitan dengan risiko. Nah, nantinya akan dibantu oleh Bapak Rizky Andri gitu ya, bagaimana risiko ini dilakukan di dalam sebuah perusahaan dan bagaimana risiko ini berfungsi sebagai eh, peran di mana perusahaan itu dapat mengantisipasi, dapat mengelola bagaimana ketidakpastian itu terjadi. Mungkin itu saja bisa saya kembalikan ke Bu Eva. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Deva atas materi yang sangat insightful sekalian mengenai ketidakpastian ini. Dan tentu ini akan menjadi atau yang akan dihadapi oleh perusahaan ke depannya. Jadi yang tadi sudah saya dengarkan juga, saya menunjukkan bahwa risiko ini itu bentuk ketidakpastian yang mana dapat membentuk perusahaan agar lebih
ada tim agar lebih tangguh ke depannya seperti itu. Dan ketidakpastian ini tentu melekat ya pada setiap bisnis, yang mana ketidakpastian yang sangat melekat itu seperti adanya perubahan regulasi atau perubahan kebijakan, lalu juga ada perubahan pada pasar. Gitu. Namun ketidakpastian ini bukan hanya kita pandang sebagai ancaman, tapi ketidakpastian ini bisa jadi ruang tumbuh bagi perusahaan untuk lebih maju lagi, untuk lebih uh, adaptif lagi dalam memperoleh keuntungan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Deva bahwa ada 4 kuadran dari matriks ketidakpastian. Ada know, ada knowledge unknown, juga ada unknown know, dan yang paling tinggi itu ada unknown. Jadi dari situ kita dapat mengetahui bahwa uh, ada di mana sih perusahaan itu dalam ketidakpastian tingkatannya di mana. Lalu tadi juga Pak Deka juga menjelaskan mengenai ada 4 level ketidakpastian, sehingga setelah kita mengetahui tingkat ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan di sini, kedepannya perusahaan tahu arah yang akan ditentukan ke depannya itu akan bagaimana. Oke, mungkin kepada Bapak Ibu dan juga rekan sekalian, apabila ada pertanyaan, dapat langsung disampaikan melalui chat box yang nantinya saya akan panggil on mic ataupun boleh saya bacakan. Oke. Lagi Bapak Ibu menyampaikan diri, mempersiapkan diri untuk sesi diskusi dan juga tanya jawab, terdapat beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silakan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan oleh tim KMMB melalui chat kolom chat group. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut, dan juga akan ada link untuk bergabung pada grup WhatsApp, dan nantinya sertifikat tentu akan dibagikan melalui WhatsApp tersebut. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, diskusi, atau ingin menyampaikan pendapat yang ingin disampaikan terkait materi ini, boleh sekali Bapak Ibu kirim melalui chat room. Dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan ada sesi tanya jawab yang nanti ini akan saya ambil pertanyaan-pertanyaan yang paling ke atas. Bagi Bapak Ibu yang ingin yang tertarik dalam mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diadakan oleh KMMB, kami persilakan pada Bapak Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link absensi yang akan disediakan oleh tim. Oke. Agar Bapak Ibu tidak tertinggal ya mengenai informasi seputar webinar series, silakan Bapak Ibu untuk follow dan juga subscribe akun sosial media yang dimiliki oleh KMMB. Ada Instagram dan juga TikTok, yaitu @kmmb_consulting, ada juga di YouTube KMMB Consulting, dan juga di website kmmb.co.id. Oke. Untuk materi selanjutnya mungkin akan dibawakan oleh Pak Andri. Izin Pak Andri, sudah siap ya? Ya, siap Bu Eva. Oke, siap. Saya persilakan kepada Bapak Andri. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah bergabung di webinar Corporate Strategi series 81 gitu ya. Mungkin pagi-pagi ini biasanya habis olahraga terus ngantor gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di tempat tinggal saya tiap pagi itu karena ada lapangan ya, ada tanah lapang, jadi banyak orang-orang jalan kaki gitu ya tiap pagi. Jadi sebelum ngantor mereka keliling-keliling lapangan jalan kaki gitu. Karena ini saya jadi ingat ketika saya kuliah dulu ya. Kalau masalah olahraga paling malas. Jadi semasa kuliah saya memang paling malas untuk ini berolahraga. Jadi waktu luang ini lebih banyak dihabiskan duduk, entah itu baca, nonton film, dan lain sebagainya. Intinya aktivitas yang sedikit memerlukan aktivitas fisik gitu. Nah, alhasil sekarang ini stamina saya jadi tidak begitu prima. Jadi kadang ketika naik tangga, eh, mungkin anak tangganya nggak begitu banyak gitu ya, naik ke lantai 2, lantai 3 gitu, kadang nafasnya sudah mau habis. Nah itu dampak dari keputusan saya
jarang olahraga ketika masa kuliah. Begitu. Oke, boleh di next ke materi selanjutnya. Nah, kenapa saya cerita demikian? Nah, karena ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas di pagi hari ini, ya, berkaitan dengan manajemen risiko. Jadi, sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan manajemen risiko, nah kadangkala persepsi terhadap risiko dan juga masalah ini masih saling tertukar. Nah, kita harus memahami bahwasanya risiko dan masalah ini sebetulnya adalah dua hal yang bisa dikatakan ini cukup berbeda. Nah, kita akan coba jelaskan risiko dan masalah ini berdasarkan time frame waktu terjadinya. Tadi saya cerita kalau semasa saya kuliah saya jarang olahraga. Jadi sekarang stamina saya nggak begitu prima, naik tangga aja sudah ngos-ngosan. Begitu. Nah, yang saya ceritakan tadi adalah keputusan saya atau aktivitas yang saya lakukan di masa lampau. Karena waktu kuliah saya jarang olahraga. Alhasil saat ini, masalah yang timbul itu adalah stamina saya tidak begitu prima. Nah, itu adalah contoh dari masalah Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau kita bicara risiko gitu ya, dari apa yang sudah saya alami, stamina saya yang nggak begitu prima sekarang, nah, saya memutuskan saya harus mulai berolahraga, saya harus mulai beraktivitas fisik, saya mulai nge-gym, saya mulai jalan kaki gitu ya, untuk memperbaiki stamina saya gitu. Nah, itu adalah keputusan yang saya lakukan saat ini. Tapi dampak dari keputusan yang saya lakukan saat ini baru akan saya rasakan di masa depan. Jadi harapan saya dengan nge-gym, dengan jalan kaki gitu ya, beraktivitas fisik saat ini adalah harapannya di masa depan saya punya stamina yang cukup prima. Jadi nanti ketika misalnya Bapak Ibu yang sudah punya anak masih bisa gendong-gendong anaknya begitu ya, masih bisa nimang-nimang anaknya walaupun secara usia mungkin sudah bisa dibilang tidak muda lagi kan begitu. Nah, dampak itu baru akan bisa kita rasakan di masa depan. Jadi kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu antara risiko dan masalah? Yang membedakan ini adalah time frame. Jadi kapan aktivitas itu dilakukan dan kapan konsekuensi itu kita rasakan. Kalau kita bicara masalah, itu adalah sesuatu yang timbul saat ini ya dari aktivitas atau keputusan yang kita ambil di masa lalu. Contohnya yang saya malas olahraga tadi. Sehingga masalah itu muncul saat ini. Ketika masalah itu tidak ditangani dengan baik, ya, saya tidak memutuskan untuk menambah aktivitas fisik saya, maka nanti bisa muncul krisis. Seperti apa? Bisa jadi eh, saya jadi punya penyakit-penyakit yang cukup serius, kolesterol, kemudian bisa punya potensi terkena serangan jantung. Nah, krisis ini jika tidak ditangani dengan tepat, maka bisa menyebabkan namanya keadaan darurat. Nah, saya udah punya potensi, saya udah didiagnosis bisa berpotensi kena serangan jantung. Kalau tidak saya tangani dengan baik, maka suatu saat ketika saya serangan jantung, maka terjadi namanya keadaan darurat di situ. Nah, kalau sudah terjadi serangan jantung, kemudian saya tidak punya eh, perlakuan ya atau pengendalian, misal nggak punya asuransi dan sejenisnya, maka bisa jadi bencana buat saya itu. Nah, itu adalah masalah. Nah, kalau risiko adalah keputusan yang kita ambil saat ini atau aktivitas yang kita lakukan saat ini, namun itu ditujukan untuk mengatasi namanya ketidakpastian. Nah, tadi dibahas oleh Pak Deva begitu ya, ada namanya ketidakpastian. Jadi kita hidup ini penuh namanya ketidakpastian, Bapak Ibu. Nah, kadangkala kita makan siang apa itu aja nanti tidak pasti begitu ya. Tergantung nanti ada tukang bakso, ada yang jualan ketoprak atau apa begitu ya, kadang tidak pasti. Nah, jadi kita hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Maka kita perlu menyadari ada namanya risiko dari aktivitas atau keputusan yang kita ambil saat ini. Nah,
risiko ini, mungkin kalau Bapak Ibu yang ada di korporasi pasti sudah familiar ya dengan namanya risk management eh, atau IRM, mungkin kalau yang sudah proper perusahaan Bapak Ibu, enterprise risk management. Jadi risiko ini timbul dari adanya ketidakpastian. Jadi kalau kita melihat definisi risiko gitu ya pada ISO 31000, risiko sendiri didefinisikan sebagai efek ketidakpastian terhadap sasaran. Artinya setiap sasaran yang kita miliki, setiap hal yang ingin kita capai itu pasti ada ketidakpastian. Nah, termasuk sasaran atau target yang Bapak Ibu miliki di perusahaan pasti memiliki namanya ketidakpastian. Apakah target itu tidak dapat tercapai nantinya, ataukah ada obstacle, halangan, hambatan yang berpotensi menghambat pencapaian target dari perusahaan Bapak Ibu. Nah, itu adalah ketidakpastian. Sehingga eh, muncul namanya risiko dan harus ditangani dengan tepat dengan adanya risk management. Kalau risiko tidak ditangani secara tepat, maka eh, treatmentnya hampir sama seperti masalah tadi, maka akan muncul masalah terlebih dahulu dari situ. Nah, berlanjut kalau misal masalah itu tidak tangani dengan baik, maka akan ada krisis, kemudian menimbulkan keadaan darurat dan juga bencana. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, yang membedakan antara risiko dan masalah ini adalah dari sisi time frame. Nah, yang akan jadi fokus bahasan kita kali ini itu adalah berkaitan dengan manajemen risiko. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, kalau kita merujuk pada eh, standar internasional gitu ya di ISO 31000 ada namanya prinsip manajemen risiko. Jadi karena kita bicara soal ketidakpastian ya, uncertainty, maka prinsip-prinsip manajemen risiko yang ada di ISO 31000 ini eh, sedikit banyak begitu ya. Ada beberapa prinsip yang mungkin bisa di highlight ketika kita bicara ketidakpastian atau kita bicara berkaitan dengan penyesuaian dari perusahaan Bapak Ibu terhadap perubahan lingkungan-lingkungan yang terjadi. Nah, yang pertama ada disesuaikan. Jadi dalam proses perumusan manajemen risiko, ini salah satu prinsipnya itu adalah disesuaikan. Artinya perubahan-perubahan yang terjadi di link baik itu secara eksternal maupun internal itu harus diperhatikan. Jadi para risk owner, para fungsi yang bertugas untuk menyusun manajemen risiko ini harus peka. Kita harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sehingga eh, ketika diperlukan adanya penyesuaian dalam risk management di perusahaan, nah ini kita sudah aware, kita sudah bisa memetakan apakah peristiwa risiko yang berpotensi muncul di perusahaan ini apakah tetap seperti ini atau misal ada perubahan, ada penambahan, pengurangan dan lain sebagainya. Nah, itu disesuaikan. Nah, hal ini berkaitan ya tentunya dengan prinsip manajemen risiko yang sifatnya dinamis. Tadi banyak disinggung oleh Pak Deva gitu ya, perubahan-perubahan di lingkungan sekitar kita gitu ya. Karena tidak mungkin kita berada pada kondisi industri yang statis. Kita lihat sendiri kondisi di eh, Indonesia mungkin ya saat ini di negara kita ini cukup dinamis perubahannya, baik dari sisi politik gitu ya maupun keputusan-keputusan eh, politik yang berkaitan dengan eh, tumbuh kembangnya industri. Karena mau tidak mau keputusan-keputusan yang diambil ini sedikit banyak pasti akan berdampak juga pada kondisi industri yang ada di suatu negara. Jadi manajemen risiko ini dia juga harus menyesuaikan. Dia sifatnya dinamis dan pasti akan berubah seiring dengan perubahan yang terjadi di lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Karena tidak mungkin kita tidak mengikuti atau kita kaku gitu ya, bisa dibilang manajemen risiko itu bukan sesuatu yang statik atau kaku, Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar luas dalam
selama baik itu selama proses maupun selama proses penyusunan maupun selama proses evaluasi. Karena ini merupakan suatu siklus bisa dibilang ya. Karena ini merupakan suatu siklus. Karena Bapak Ibu lihat pada kerangka manajemen risiko, ini terus berputar dari tahap integrasi, kemudian melakukan desain, dan seterusnya dilakukan evaluasi, perbaikan hingga nanti proses integrasi ulang. Jadi semua ini adalah siklus yang terus kita lakukan dalam proses penyusunan manajemen risiko. Nah, mungkin kalau secara teknis gitu ya, kalau secara teknis proses penyusunan manajemen risiko nanti kita bisa lebih eh, detail ya pada webinar seri selanjutnya atau yang lain gitu ya. Karena di kami sendiri di KMMB kami juga seringkali menyusun manajemen risiko untuk perusahaan-perusahaan klien kami dan memang ini apa yang kami terapkan, pola-pola yang kami terapkan dan yang menjadi acuan bagi kami selama proses penyusunan manajemen risiko perusahaan. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, yang perlu disadari juga Bapak Ibu bahwa yang namanya risiko, kalau kita bicara risiko ya, seringkali itu kan kita selalu mendeskripsikan risiko itu menjadi adalah sesuatu yang negatif gitu ya. Dia membawa dampak negatif, dia membawa kerusakan bagi perusahaan. Tapi yang perlu disadari bahwa namanya risiko itu tidak selalu menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan. Jadi ada dua sisi. Kalau kita menyebutnya ini ada upside risk dan juga downside risk. Jadi risiko yang dia sifatnya menimbulkan kerusakan, ya, punya dampak negatif bagi perusahaan dan sejenisnya, ya, itu kita sebut sebagai downside risk. Sebaliknya, risiko yang dia sifatnya dapat menjadi peluang ya, dia merupakan sesuatu yang positif ketika kita dapat mengkontrol perubahan itu, maka itu dapat menjadi peluang bagi perusahaan. Nah, itu adalah upside risk, di mana risiko tersebut adalah peluang kita untuk menciptakan nilai sebetulnya. Nah, sehingga sifatnya adalah positif. Nah, dari kondisi saat ini, ya, dalam pencapaian sasaran masa depan tentu ini ya, berdasarkan proses bisnis yang akan kita lalui, kita akan lakukan namanya identifikasi dan juga pengukuran. Jadi selama proses manajemen risiko, proses identifikasi manajemen risiko, maka kita juga harus menentukan dari segi dampak dari peristiwa risiko dan juga kemungkinan kapan peristiwa risiko itu dapat terjadi, seberapa sering atau frekuensi peristiwa risiko itu terjadi selama 1 tahun. Nah, ini kita juga harus aware. Nah, selain itu kita juga harus mengukur dari segi dampak dan juga kemungkinan exposure-nya terhadap perusahaan ini sejauh mana. Jadi proses manajemen risiko memang ada dua ini ya, ada dua bisa dibilang ada dua sisi, yaitu sisi kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, pada sisi kuantitatif kita memang diharuskan untuk dapat mengukur dari segi dampak dan juga kemungkinan exposure-nya peristiwa risiko terhadap perusahaan ini seperti apa. Karena begini, dalam kita melakukan monitoring peristiwa risiko terhadap perusahaan, kita juga harus tahu eh, gejala yang menunjukkan risiko tersebut akan terjadi ini seperti apa. Nah, maka itu ada KRI atau Key Risk Indicator. Jika eh, risiko itu sifatnya adalah sebagai ancaman, sehingga kita punya early warning system di KRI itu ya, kita punya early warning system yang akan membantu kita menunjukkan bahwa risiko ini sudah pada tahapan mana dia akan terjadi. Apakah dia masih di tahapan yang acceptable ya, bisa dibilang cukup ringan, sehingga kita masih bisa mentoleransi gejala risiko yang timbul, atau mungkin sebaliknya, dia sudah menunjukkan gejala di mana peristiwa risiko itu sudah dinilai
menimbulkan exposure risiko yang cukup signifikan, dampak negatif signifikan bagi perusahaan, maka harus segera ditangani. Nah, itu early warning sistemnya perusahaan adalah di KRI, betulnya. Ya, ini apa namanya deskripsi risiko tadi ya yang sudah disampaikan di bawah sesuai dengan SNI ISO 31000. Boleh di next. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, berkaitan dengan manajemen risiko, sebetulnya apa sih fungsinya manajemen risiko itu sendiri? Tadi ya disampaikan ada dua jenis risiko, risiko yang sifatnya positif, kemudian ada risiko yang sifatnya negatif. Kalau risiko yang sifatnya positif, nah tentunya dia akan jadi peluang bagi perusahaan. Ketika peluang itu dapat diutilize dengan baik, maka kita akan dapat reward. Jadi ketika kita dapat mengutilize dengan baik kesempatan yang ada ya di lingkungan baik di internal maupun eksternal perusahaan, maka yang kita dapat adalah reward atau peningkatan nilai. Jadi eh, ketika Bapak Ibu berhasil mengelola risiko yang sifatnya positif atau peluang itu tadi, nah, maka nilai dari perusahaan Bapak Ibu ini akan naik ya, gitu. Jadi bisa jadi kita punya keunggulan kompetitif baru di pasar, ya, membedakan perusahaan Bapak Ibu dengan perusahaan-perusahaan pesaing atau sejenisnya. Nah, sebaliknya, kalau risiko yang dia sifatnya negatif atau obstacle, ya, hambatan bagi perusahaan, jika dapat ditangani dengan baik, maka risiko ini dapat kita minimalisir, baik itu secara dampaknya maupun secara kapan risiko itu terjadi atau frekuensinya, gitu ya. Kita bisa turunkan di situ. Nah, kalau kita berkaca pada Integrated Action and Control Model atau IACM, ini ada eh, sebetulnya dua konsep sederhana memang ya, seperti yang tadi disampaikan, yaitu mengurangi kemungkinan dan dampak peristiwa dan perilaku yang tidak menguntungkan atau downside risk-nya, dan juga meningkatkan kemungkinan dan dampak peristiwa dan perilaku yang menguntungkan atau yang upside risk-nya, seperti itu. Jadi tujuan dari manajemen risiko adalah simpelnya ya, bisa dibilang tujuan simpelnya dari proses manajemen risiko adalah meminimalisir dampak atau kerugian yang mungkin timbul, baik itu material maupun non material dari risiko yang sifatnya negatif, maupun meningkatkan nilai perusahaan dengan keberhasilan perusahaan dalam mengelola risiko yang sifatnya positif atau peluang itu tadi. Oke, next. Kalau kita lihat pada peta jalan penerapan manajemen risiko pada ISO 31000, ada beberapa tahap yang menunjukkan maturitas dari perusahaan dalam penerapan manajemen risiko. Nah, yang pertama dari sisi pembangunan infrastruktur. Apakah perusahaan ini siap dalam penerapan manajemen risiko secara menyeluruh? Jadi secara infrastruktur ya, mungkin dari infrastruktur IT, proses IRM-nya seperti apa, atau dari sisi eh, struktur organisasi itu juga termasuk. Apakah ada fungsi-fungsi yang dia bertugas untuk menyusun kepatuhan maupun menyusun proses analisis manajemen risiko dan sejenisnya, dan termasuk infrastruktur-infrastruktur pendukung lain seperti itu. Jadi jika kita mengukur secara maturitas organisasi, jika masih pada level 1 gitu ya, maka fokusnya adalah pembangunan infrastruktur. Jika perusahaan Bapak Ibu sudah siap secara infrastruktur gitu ya, sudah ada fungsi manajemen risiko, kemudian eh, dari segi infrastruktur fasilitas yang kiranya dapat digunakan untuk mendukung proses penyusunan manajemen risiko ini juga sudah tersedia di perusahaan, maka kita bisa lanjut ke maturitas level kedua, yaitu pembangunan kapasitas, yaitu dengan meningkatkan fasilitas pendukung penerapan manajemen risiko. Artinya, eh, jika sudah ada fungsi manajemen risiko, maka dari
karyawan atau orang-orang yang terlibat di sana, kita tingkatkan kompetensinya. Kemudian kita juga siapkan proses analisis manajemen risiko di setiap proses bisnis perusahaan dan lain sebagainya. Sehingga proses untuk melakukan kajian atau melakukan analisis terhadap manajemen risiko ini semakin komprehensif. Karena proses penyusunan manajemen risiko ini harus dilakukan sekomprehensif mungkin. Jadi eh, ada namanya tata kelola 3 lini kalau kita bicara proses implementasi manajemen risiko. Dan penyusunan manajemen risiko, terutama risk register, ini merupakan fungsi pada lini 1. Lini 1 merupakan orang yang secara langsung, ya, secara langsung dia terpapar terhadap peristiwa risiko. Artinya dia sebagai risk owner, begitu. Nah, eh, biasanya yang ada di lini 1 atau sebagai risk owner ini adalah Bapak Ibu yang mungkin berada pada level operasional, gitu ya, yang erat dengan aktivitas day to day, ya, day to day activity perusahaan, proses bisnis seperti itu. Oke, baik, baik. Ya, setelah concern perusahaan dalam pembangunan kapasitas ini sudah terlaksana begitu ya secara capability dari fungsi atau organ penyusun manajemen risiko ini sudah eh, bagus gitu ya, maka step selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pengintegrasian manajemen risiko. Jadi apa yang sudah disusun, apa yang sudah disadari begitu ya berkaitan dengan peristiwa risiko, potensi terjadinya risiko pada proses bisnis perusahaan, ini harus diintegrasikan pada seluruh level organisasi. Sehingga manajemen risiko juga menjadi bagian terpadu dari keseluruhan proses dalam organisasi. Nah, kenapa kita perlu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh fungsi organisasi? Karena harapannya, yaitu di step selanjutnya, bahwa yang ingin kita bangun adalah budaya sadar risiko adalah budaya sadar risiko di perusahaan. Nah, budaya sadar risiko ini seperti apa? Budaya sadar risiko ini adalah ketika setiap level di perusahaan, mulai dari level eksekutif hingga working level di operasional, ini mereka aware bahwa setiap activity yang mereka lakukan ini pasti akan memiliki dampak yang ditimbulkan di kemudian hari. Sehingga mereka aware apa yang mereka lakukan ini harus berdasarkan suatu pertimbangan yang matang dan eh, tidak memiliki potensi untuk mungkin secara simpelnya itu merugikan perusahaan seperti itu. Jadi itu akan lebih terstruktur secara dari sisi prosesnya juga. Nah, manfaatnya ketika budaya sadar risiko ini berhasil dibangun di perusahaan, dari level top management hingga ke bottom level, maka eh, dalam proses perumusan activity ini akan lebih eh, mudah ya, bisa dibilang akan lebih mudah karena kita sudah menyadari setiap aktivitas ini konsekuensinya apa yang ditimbulkan. Sehingga secara mitigasi kita terhadap potensi risiko yang timbul di setiap aktivitas, di setiap level di perusahaan ini juga akan lebih komprehensif seperti itu. Oke, next. Nah, bicara soal manajemen risiko ya, saat ini kan mungkin yang lagi populer berkaitan dengan isu atau bahasan aspek ESG gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara soal manajemen risiko, ini juga bisa kita kaitkan dengan pembahasan yang berkaitan dengan aspek ESG. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa manajemen risiko, risiko itu adalah ketidakpastian. Risiko adalah sesuatu yang timbul dari ketidakpastian atas keputusan atau aktivitas yang kita lakukan pada saat ini. Artinya, apa yang kita lakukan saat ini, ke depan ini juga akan memiliki dampak pada
aspek lingkungan maupun sosial maupun dari sisi kepatuhan juga terutama seperti itu. Jadi eh, berkaitan dengan apa namanya kelestarian lingkungan gitu ya. Kemudian bagaimana keberlangsungan sosial ya di lingkungan di sekitar kita di negara kita. Nah, itu dapat menjadi eh, satu bahasan tersendiri ketika kita bicara soal manajemen risiko. Jadi itu bisa menjadi satu sasaran juga ya, bisa menjadi satu sasaran yang nanti dapat kita wujudkan kalau kita aware bahwa manajemen risiko ini merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan, analisis manajemen risiko ya, bisa kita lakukan kalau kita ingin menjaga dari sisi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi-regulasi yang berlaku, kemudian apakah nanti ada dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proses bisnis perusahaan, misal perusahaan Bapak Ibu bergerak di eh, apa namanya, misal di pengeboran minyak atau di pertambangan dan sejenisnya yang erat kaitannya dengan isu lingkungan, itu masuk dari sisi sosial perusahaan yang bersinggungan langsung dari ada aspek eh, masyarakat gitu ya, ini juga bisa menjadi concern tersendiri. Nah, mungkin eh, pada aspek ESG ini Bapak Ibu bisa mengacu pada SDG. Jadi kalau di sektor publik atau pemerintahan ya mungkin sudah dikaitkan gitu ya sesuai dengan arahan dari program-program di periode kepemimpinan sebelumnya. Program-program di pemerintahan sudah dikaitkan dengan target-target SDG, termasuk di kampus SDGs ini juga sudah jadi concern seperti itu. Nah, nanti di perusahaan Bapak Ibu ketika eh, concern terhadap isu eh, ESG gitu ya, Sustainable Development, nah juga bisa merujuk pada 17 aspek atau 17 faktor dari SDG itu sendiri. Tapi intinya ya, ketika kita bicara manajemen risiko gitu ya, ini juga merupakan salah satu langkah yang bisa kita ambil ketika kita ingin memitigasi dampak dari aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan Bapak Ibu yang berkaitan dengan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Seperti itu. Oke, next. Baik, mungkin saya kembalikan ke Bu Eva ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri atas materi. Materinya mungkin sih saya sedikit meng-highlight ya tadi banyak sekali hal-hal yang sudah saya catat terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Andri, yang mana hidup kita ini atau bisnis kita ini penuh ketidakpastian, yang mana resiko adalah ketidakpastian terhadap sasaran yang sudah kita ambil, karena apa yang kita ambil hari ini atau kita pilih hari ini itu akan berdampak ke hari kemudian seperti itu. Dan juga tadi sudah disebutkan atau dijelaskan mengenai bahwa manajemen risiko ini sudah tercatat dalam SNI ISO 31000 yaitu. Dan juga ada dua kategori risiko, yang mana upside risk dan juga downside risk. Yang tentu upside ini adalah risiko yang menjadi peluang bagi perusahaan atau berdampak positif untuk menciptakan nilai. Dan tentu downside risk itu balikannya, yaitu menjadi ancaman bagi sebuah perusahaan. Jadi tujuan manajemen risiko itu tentu untuk meminimalisir dampak atau kerugian itu yang mengarah kepada negatif, dan juga meningkatkan nilai perusahaan yang sifatnya positif. Jadi juga budaya sadar risiko ini cukup penting untuk diterapkan di dalam perusahaan, baik itu dari manajemen bahkan sampai ke bottom levelnya, karena ketika perusahaan atau setiap level itu menyadari pentingnya budaya sadar risiko, kedepannya perusahaan itu akan lebih mudah untuk menjalankan apa ya, atau melakukan mitigasi terhadap ketidakpastian yang akan dihadapi oleh perusahaan. Seperti itu yang Pak Andri ya. Betul, Bu Eva. Siap.
Oke, baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Saya persilakan bagi Bapak Ibu dan juga rekan sekalian yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat bisa disampaikan melalui chat Zoom atau melalui Unmute. Oke, saya ingatkan kembali untuk menulis pertanyaan di kolom chat Zoom. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin saya ambil dari paling atas terlebih dahulu. Ada Bu Meilani. Izin Bu Melani, ingin on mic atau saya bacakan? Mungkin kita mempersingkat waktu ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Bu Melani. Izin tanya Pak, ada studi kasus dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan yang menghadapi atnau seperti pandemi COVID-19. Menurut Anda, bagaimana organisasi itu dapat membangun kapasitas agar lebih adaptif menghadapi peristiwa yang benar-benar di luar radar ini? Atau menurut Anda pandemi ini dapat dikategorikan sebagai know at now? Oke, saya persilakan kepada pemateri yang ingin menjawab. Oke, mungkin bisa saya awali terlebih dahulu. Jadi terkait pandemi COVID-19 gitu ya, mungkin eh, bagi atau menurut saya gitu ya, bagi sebagian besar perusahaan itu merupakan bentuk daripada unknown. Kenapa? Karena peristiwa ini benar-benar di luar radar gitu ya, atau benar-benar mungkin sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh bisnis ketika mereka memproyeksikan ke depannya akan ada hal apa yang terjadi dan tidak pernah dihitungkan juga dalam skenario bisnis ataupun skenario risiko yang mereka telah lakukan gitu ya. Dan mungkin juga dari sebagian besar perusahaan tersebut tidak memiliki contingency plan gitu ya atau rencana kontingensi yang mungkin mempersiapkan ketika terjadinya pandemi COVID, di mana ketika pandemi COVID itu juga terjadi adanya lockdown, kemudian pembatasan mobilitas hingga terdampak pada perubahan pasar gitu ya, khususnya perilaku konsumen secara drastis nih, yang misalkan awalnya seringkali kita belanja offline gitu ya, dan mungkin ketika adanya pandemi COVID dan pembatasan mobilitas itu terjadi, kita lebih seringkali melakukan belanja online dan ini terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Nah, namun bisa dikategorikan sebagai known unknown itu ketika perusahaan bisa mendeteksi ini terlebih dahulu. Artinya tentu adanya wabah pandemi COVID ini kan sudah dilakukan peringatan gitu ya oleh WHO gitu ya sebelumnya. Waktu itu yang saya ingat mungkin di Indonesia itu sudah diperingatkan di akhir tahun gitu ya di Desember 2019 ataupun di awal tahun 2020. Kemudian baru dilakukan lockdown ataupun pembatasan itu sekitar di April atau Mei gitu ya. Nah, kalau perusahaan mengikuti peringatan ini bisa dikatakan sebagai non anon karena mereka mungkin melalui informasi yang mereka dapatkan tersebut, meskipun akan tetap terjadi ketidakpastian gitu ya, kapan terjadinya, kemudian bagaimana COVID itu terjadi dan seberapa luas dampaknya, namun perusahaan setidaknya memiliki akan menyiapkan contingency plan itu sendiri. Misalkan eh, sebagai contoh gitu ya, perusahaan yang kita bicara waktu itu inovasi daripada PT Stritex, di mana PT Stritex sebagai perusahaan tekstil gitu ya, yang awalnya fokus pada produksi-produksi seragam militer dan juga pakaian jadi. Nah, yang bergerak di bidang fashion juga ini tentu ketika pandemi COVID mengalami penurunan penjualan dan mereka eh, dengan cepat gitu ya menangkap peluang bahwa mereka bisa mencetak atau membuat adanya masker, kemudian juga adanya APD. Nah, hal ini yang perlu kita capture di sini perusahaan itu tentu harus bisa resilience dengan mungkin mereka bisa menyiapkan cadangan modal keuangan mereka agar keberlangsungan bisnis tetap terjaga. Nah, selain itu mungkin mereka juga perlu perusahaan itu juga perlu adanya skenario planning atau menyusun skenario-skenario yang sangat-sangat ekstrim yang kemungkinan ke depan itu kita tidak tahu terjadi atau tidaknya, namun perusahaan telah melakukan
skenario tersebut. Dan yang terakhir adalah yang agility, seperti yang PT Sritex lakukan. Kurang lebih seperti itu sih. Bu Meilani, apakah menjawab? Oke, izin Mas, Pak Deva, berarti menurut Pak Deva ini masuk ke dalam kuadran yang no unknown ya? Karena sebelumnya itu kan sudah Eh, diperingati atau bagaimana? iya, kalau memang perusahaannya sendiri tidak mengikuti ataupun tidak mengikuti perkembangan daripada peringatan-peringatan tersebut, bisa dikategorikan ke anon-anon. Tapi semestinya karena sudah ada peringatan yang telah dilakukan, itu berada di kategori ke non-anon sih, Bu Eva. Oke, berarti balik lagi ke perusahaannya, apakah beliau Ya, perusahaan tersebut menyadari atau tidak seperti itu ya? Mungkin dari Bu betul. Melani, apakah sudah menjawab pertanyaannya, Bu? Mungkin izin saya lanjutkan ya, Bu Melani, jika ada pertanyaan atau jawaban yang kurang pas, kurang lengkap, bisa menyampaikan lagi di kolom chat room-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari IGD Made Karma. Izin Bu atau Pak IGD Made Karma, apakah ingin on mic atau izin saya sampaikan? Oke, mungkin saya izin membacakan ya Pak. Oke, izin bertanya, terkadang dampak atau resiko atas keputusan kita saat ini, kita tidak tahu apa dampaknya di masa depan. Terlebih dalam situasi yang semakin tidak menentu, adakah cara atau strategi untuk memperkirakan atau menduganya sehingga sehingga setiap ketika pengambilan keputusan kita ambil, kita sudah mempertimbangkannya. Terima kasih. Mungkin dari Pak Andri atau Pak Deva bisa bantu jawab. Baik, mungkin saya izin ini ya jawab terlebih dahulu, mungkin nanti ada tambahan. Jadi pertanyaan dari Pak Made Karma, semisal kita tidak mengetahui ya, kadang kita tidak mengetahui dampak dari risiko atas keputusan kita saat ini. Nah, ada salah satu prinsip dalam penyusunan manajemen risiko ya sesuai dengan ISO 31000 itu adalah informasi terbaik yang tersedia. Nah, gini mungkin saya sampaikan dulu poin yang pertama. Jadi makna dari informasi terbaik yang tersedia ini artinya adalah kita dalam proses penyusunan manajemen risiko gitu ya, dalam menentukan peristiwa risiko dan eh, lain sebagainya itu harus memiliki informasi yang cukup. Nah, kalau di perusahaan Bapak Ibu di tahun-tahun sebelumnya mungkin sudah pernah melakukan proses penyusunan eh, manajemen risiko, itu bisa dijadikan acuan. Nah, semisal bagaimana jika di perusahaan Bapak Ibu belum pernah menyusun manajemen risiko, maka kita harus sampaikan secara detail. Artinya begini, dalam penyusunan register itu adalah fungsi dari risk owner yang harus dilakukan oleh risk owner. Artinya ketika kita menyusun risk register kita harus berkoordinasi ya, kita harus koordinasi langsung dengan si pemilik risiko karena mereka orang yang terpapar secara langsung terhadap risiko itu dan mereka yang tahu secara day-to-day activity. Kenapa demikian? Karena kita bicara dalam konteks perusahaan ya, Bapak Ibu. Jadi risiko yang timbul itu selalu melekat pada setiap aktivitas. Jadi risiko yang berpotensi muncul itu selalu melekat pada setiap aktivitas atau proses bisnis yang dilakukan perusahaan Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu tidak melakukan apa namanya proses bisnis tersebut atau tidak melakukan suatu aktivitas, maka tidak akan muncul risiko itu juga seperti itu. Karena risiko pasti melekat pada aktivitas atau proses bisnis, sehingga eh, ketika kita ingin mengetahui eh, ya dampak dari risiko yang mungkin timbul, maka kita harus telusuri akarnya dulu. Dia dia risiko itu muncul dari aktivitas apa? Contohnya, ketika perusahaan Bapak Ibu mungkin ini ya
operator terminal pelabuhan gitu ya. Contohnya misalnya perusahaan Bapak Ibu bergerak di bidang operator terminal di pelabuhan. Nah, salah satu proses eh, atau aktivitas ya, aktivitas proses bisnis dari terminal itu adalah memindahkan box kontainer dari kapal ya ke AVG atau truk yang nanti akan mengangkut kontainer itu ke seaway atau ke lapangan penumpukan. Nah, di sana ketika kontainer itu diangkat sampai nanti turun ke truk, itu ada potensi kren yang digunakan itu, kren yang digunakan untuk mengangkat kontainer itu putus. Nah, sehingga Bapak Ibu menyadari bahwa eh, ada potensi resiko dari aktivitas yang dilakukan, yaitu aktivitas pemindahan kontainer dari kapal ke truk AVG itu tadi. Nah, sehingga dampaknya juga akan jelas. Maka ketika terjadi risiko putusnya crane, maka bisa menyebabkan satu, bisa menyebabkan mungkin dari sisi apa namanya keselamatan kerja ya, ada timbulnya kecelakaan mungkin bisa sampai menimbulkan korban jiwa yang paling parah. Dan kedua, kerugian yang ditimbulkan ya, kerugian material karena rusaknya barang yang ada di dalam kontainer misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu akan dapat dipetakan ketika kita memahami risiko itu muncul dari aktivitas yang mana. Seperti itu Pak Made. Jadi selain kita berkaca pada informasi yang tersedia sesuai dengan prinsip manajemen risiko, kita juga bisa memetakan dampak itu dari proses mana sebetulnya risiko itu timbul. Gitu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Made atau ada tambahan dari Pak Deva. Izin Ibu Made, apakah jawaban dari Pak Andri sudah cukup atau ada yang ingin disampaikan kembali? Baik, Ya, sama-sama Pak terima Made. kasih. Ya. Mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Bu Nur Hayati. Izin Bu Nur Hayati, izin ingin on mic atau izin saya bacakan? Mungkin langsung saya bacakan ya. Izin bertanya Bapak, jika sebuah perusahaan menghadapi perubahan regulasi besar, misal terkait ESG tadi atau transisi energi, bagaimana risk manajemen dapat membantu manajemen perusahaan untuk tetap menjaga keberlanjutan strategi tanpa mengorbankan kinerja keuangan? Baik, ini siapa yang akan menjawab dari Pak Materi? Persilahkan. Ya, baik. Mungkin boleh saya terlebih dahulu. Baik, Bu Nur Hayati. Jika ada perubahan yang terjadi, maka bagaimana dari, terutama dari sisi ESG ya, kalau dalam konteks ini Bu Nur Hayati bertanya ketika terjadi transisi energi, begitu. Yang pertama perlu kita pastikan adalah apakah perubahan itu sejalan dengan sasaran yang ingin kita capai. Yang pertama adalah itu. Kita memastikan bahwa perubahan itu apakah dampaknya akan mengubah sasaran perusahaan kita atau dia berdampak pada proses kita dalam pencapaian sasaran itu, dalam mewujudkan sasaran itu. Nah, kalau poin satu ini sudah clear, maka kita akan bisa lebih spesifik ke proses manajemen risikonya. Ketika ketika apa namanya? Ketika perubahan yang terjadi di lingkungan ini berdampak pada proses kita dalam mencapai sasaran, ya, maka otomatis kalau kita bicara turunannya pada konteks manajemen risiko, maka ini harus disesuaikan. Nah, jika perubahan ini berdampak pada sasaran, maka otomatis dari sisi proses kan kita akan melakukan penyesuaian. Jadi yang eh, apa awalnya mungkin kita pakai batu bara begitu ya sebagai bahan bakar pembangkit dengan adanya shifting dari sisi penggunaan energi, maka disyaratkan kita harus menggunakan biomass misalnya. Kita harus menggunakan sekian persen bahan bakar itu menggunakan biomass. Maka dari sisi proses bisnis organisasi juga pasti akan ada penyesuaian.
Maka dari mana perusahaan ini akan mendapatkan biomass? Apakah dia akan beli dari perusahaan trading yang menyediakan biomass? Apakah dia akan membangun basis energi biomassnya sendiri atau seperti apa? Nah, pasti akan ada penyesuaian hal-hal seperti itu. Nah, ketika perusahaan memutuskan, let's say dia membeli biomass itu dari perusahaan trading energi, maka penyesuaian pada risk manajemennya adalah peristiwa atau probabilitas atau ya atau risiko yang mungkin timbul dari proses kita melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan trading biomass tadi itu seperti apa. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dengan proses yang eh, kita eh, tentukan gitu ya dari penyesuaian berkaitan dengan perubahan yang berdampak pada sasaran kita itu tadi. Nah, sehingga sasaran ya kalau kita bicara eh, keberlanjutan strategi tanpa mengorbankan kinerja keuangan. Artinya perusahaan harus tetap stick to the plan ya bisa dibilang begitu. Karena kita sudah eh, membuat roadmap gitu ya, kita sudah membuat roadmap tujuan tujuan perusahaan di 5 tahun, 10 tahun ke depan ini seperti apa, kemudian action plan, inisiatif strategisnya, maka kita juga harus mengikuti. Nah, sehingga eh, turunannya nanti pada proses manajemen risiko, ini dia tidak akan eh, bisa dibilang tidak akan saling berselisih gitu ya dengan tujuan perusahaan karena pada dasarnya proses risk management ini dia adalah seperangkat aktivitas yang tidak boleh terlepaskan dari aspek lain yang ada di perusahaan. Jadi dia benar-benar harus diintegrasikan. Kalau kita bicara dalam konteks ini berarti dia harus diintegrasikan dengan sasaran dan juga rencana jangka panjangnya perusahaan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Deva. Iya. Nah, mungkin sebagian sudah cukup dijelaskan gitu ya dari sisi bagaimana risk management ini sangat membantu. Nah, mungkin sebelum sampai ke risk management gitu ya, mungkin dari Ibu Nurhayati, dari sisi perusahaan itu juga bisa mengidentifikasi gitu ya, apalagi terkait adanya perubahan regulasi besar. Ini tentu ada katanya dengan ketidakpastian. Nah, mungkin dari Bapak Ibu juga yang sedang menghadapi adanya ketidakpastian bisa menggunakan kuadran tadi ya, ataupun level-level ketidakpastian untuk membantu mengidentifikasi apakah ketidakpastian ini masih bisa dimitigasi, yang nantinya itu akan ada peran daripada manajemen risiko, kemudian apakah ketidakpastian ini benar-benar tidak pasti gitu ya, artinya ada kejutan ataupun hal-hal yang sifatnya itu dapat berpengaruh ke kinerja bisnis. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari perspektif ketidakpastian. Baik, terima kasih Pak Andri dan juga Pak Deva. Izin Bu Nurhayati, apakah jawaban sudah memuaskan atau ingin menyampaikan pendapat kembali? Mungkin karena ada keterbatasan waktu, kita langsung ya izin ya Bu Nurhayati kita lanjutkan pertanyaan terakhir, yaitu dari Pak Basuki Haryanto. Pak, izin bertanya, dalam kondisi Fuska saat ini kadangkala dalam mengukur risiko belum mempertimbangkan dampak katastrofik terhadap perusahaan dari kondisi eksternal. Bagaimana cara melakukan identifikasi risiko yang dampaknya besar sebesar itu? Ini kaitannya dengan keberlangsungan perusahaan. Mungkin dari Pak Andri atau Pak Deva bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik ini ya bagi kami. Izin bantu menjawab terlebih dahulu, mungkin nanti bisa ditambahkan gitu ya. Mungkin ada view lain dari Pak Rizky Andri. Nah, bagaimana perusahaan ini kadang belum mempertimbangkan gitu ya, dampak katastrofik terhadap kondisi-kondisi eksternal yang ada di perusahaan. Nah, kaitannya dengan kondisi eksternal gitu ya, tentu jika kita bicara adanya ketidakpastian gitu ya, Bapak Basuki. Nah, jika kita bicara ketidakpastian ini kan tadi seperti materi yang saya sudah sampaikan ada 4 kuadran.
terkait ketidakpastian. Ada known knowns, ada known unknown, ada unknown known, dan unknown unknown. Nah, tentu daripada kuadran ini mungkin bisa membantu untuk melakukan analisis kondisi-kondisi eksternal yang ada di perusahaan yang kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya masih belum pasti. Nah, jika berkaitan dengan risiko, mungkin bisa eh, menganalisis ketidakpastian itu khususnya mungkin berada di kuadran 2 gitu ya. Kuadran 2 itu yang berkaitan dengan non unknown. Artinya perusahaan perlu mengidentifikasi terlebih dahulu, mengumpulkan informasi ataupun hal-hal yang itu sifatnya menentukan arah pengembangan bisnis ke depannya itu seperti apa. Nah, misalkan jika kita bicara tadi ya, seperti dari Bu Melani, apakah pandemi COVID ini termasuk ke unknown atau known unknown? Nah, hal-hal yang sifat dampaknya katastrofik seperti ini, tentu ini ada andil perusahaan dalam melakukan identifikasi ataupun analisis. Sehingga ketika perusahaan berhasil mengidentifikasi atau melakukan analisis, baik juga mengumpulkan informasi, misalkan perusahaan terlebih dulu mengetahui bahwa akan ada terjadinya pandemi COVID, sehingga perusahaan dapat mempersiapkan contingency planning ataupun hal-hal yang bersifat mitigasi daripada jika terjadinya kondisi tersebut sehingga dapat meminimalisir adanya dampak katastrofi. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin ada bisa ditambahkan dari Pak Andri. Iya, terima kasih Pak Deva. Ini menarik ya, pertanyaan dari Pak Basuki, saya setuju. Karena memang begini, pengukuran seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari peristiwa risiko ke perusahaan ini seringkali terjadi miss. Nah, missnya bagaimana? Kadangkala kita terlalu meremehkan suatu peristiwa risiko sehingga kita tidak melihat nanti dampaknya pada perusahaan seberapa besar exposure yang eh, peristiwa risiko itu timbulkan pada perusahaan seperti itu. Nah, ini perlu dijadikan perhatian karena kalau kita eh, tilik pada bagaimana kita memperlakukan risiko, itu kan sebetulnya ada beberapa pilihan. Apakah risiko itu akan kita mitigate, artinya kita akan kurangi secara dampak exposure risiko itu pada perusahaan. Apakah risiko itu akan kita transfer, ya, artinya kita pindahkan eh, dampak atau potensi exposure risiko itu dari perusahaan kita ke perusahaan lain, misalnya ke mitra kita atau kita avoid atau kita mengeliminate atau menghilangkan penyebab dari risiko itu. Tapi dalam beberapa kasus perlakuan avoid ini cukup sulit dilakukan karena yang tadi saya jelaskan bahwa peristiwa risiko itu dia melekat pada proses atau aktivitas yang dilakukan perusahaan. Sehingga kalau kita mengeliminate penyebab risikonya, maka kita juga mengeliminate aktivitasnya. Jadi seperti itu. Atau kita accept seperti itu. Tapi kalau accept dari pertanyaan Pak Basuki, eh, ini tidak cocok dengan risiko yang dampaknya katastrofik. Nah, yang jadi poin penting di sini adalah kita harus selain selain selera risiko ya, mungkin Pak Basuki, kita juga harus menentukan dari sisi kapasitas. Jadi jika selera risiko itu adalah preferensi, tapi kapasitas itu adalah seberapa jauh kita bisa mentoleransi jika risiko itu terjadi. Nah, artinya kalau toleransi ini umumnya kita bisa ukur dari sisi kemampuan atau kapabilitas keuangan perusahaan kita, gitu ya. Jika risiko itu terjadi dan menimbulkan dampak kerugian material, seberapa jauh kita bisa menanggung dampak kerugian material itu, gitu. Jadi tidak hanya selera risiko yang kita tentukan, tapi kita juga harus punya safe zone-nya kita, toleransinya kita itu seberapa jauh pada kapasitas atau kapabilitas yang dimiliki oleh organisasi. Nah, kalau tadi
sudah disampaikan Pak Deva begitu ya, kalau dia sifatnya benar-benar unknown gitu, kita tidak bisa memprediksi, maka risiko eh, maka turunannya pada manajemen risiko kita harus punya buffer bisa dibilang. Jadi kalau di keuangan pribadi itu kita mengenal ada istilahnya dana darurat kan seperti itu. Nah, di perusahaan juga demikian. Kalau kita untuk menghindari risiko-risiko yang mungkin dia sifatnya disebabkan oleh peristiwa yang kita tidak ketahui, nah, ketika kita punya safety net di perusahaan kita, maka itu akan lebih memudahkan kita dalam mentoleransi dampak yang mungkin ditimbulkan. Terlepas dari dia itu menimbulkan dampak secara dalam kategori katastrofik maupun dampak eh, di bawahnya gitu ya secara tingkatan. Mungkin begitu Pak Basuki. Mungkin ada tanggapan. Izin, Pak. Iya, Silakan. eh, maaf. Jadi gini, Pak. Di apa namanya? Saya pernah baca itu ada ISO Business Continuity ya. Di situ bagaimana perusahaan itu bertahan terhadap kondisi eksternal, misalkan yang sangat ekstrim gitu ya, misalkan bencana atau kurs dolar gitu yang menyebabkan perusahaan itu bangkrut gitu. Nah, kami hanya ingin tahu coverage daripada ISO 31000 itu, coveragenya itu apakah sampai mengidentifikasi yang sifatnya katastrofik seperti itu atau memang sifatnya hanya dampaknya itu hanya tidak sampai katastrofik gitu ya, tapi cukup mengganggu gitu kinerja operasional atau kinerja dari perusahaan yang lain gitu Pak. Jadi mungkin limit atau selera daripada resiko yang tertuang di 31.000 itu apakah memang terbatas seperti itu atau memang bisa dikaitkan dengan tadi Pak yang ISO yang business continuity gitu Pak. Itu mungkin pertanyaan itu Pak. Mohon maaf ini. Oh, Kasih baik-baik. ya, ya. Ya, terima kasih Pak Basuki tanggapannya. Jadi ISO yang berkaitan dengan business continuity tadi itu adalah salah satu ISO yang menjadi bagian dari eh, dasar munculnya ISO 31000. Jadi ISO 31000 itu eh, adalah ISO yang muncul dari gabungan gitu ya. Mungkin bisa dibilang gabungan atau apa namanya irisan dengan ISO-ISO yang lain. Contoh 27001. Kemudian berkaitan dengan business continuity tadi, ISO berkaitan dengan apa namanya? Anti penyuapan dan beberapa ISO-ISO lain. Kalau nggak salah itu ada 8 ISO yang menjadi irisan di ISO 31000 tadi, Pak Basuki. Nah, eh, berkaitan dengan sejauh mana di ISO 31000 itu memandang dampak risiko itu apakah sampai level katastrofik atau tidak. Nah, sesuai dengan panduan yang ada di ISO 31000 itu berkaitan dengan exposure risiko, kalau kita lihat yaitu sampai pada dampak katastrofik memang Pak Basuki. Jadi kalau kita lihat di heat map itu berarti dia ada di ujung kanan paling atas Pak. Ya, jadi secara probability dia punya skala 5 dan secara dampak dia juga punya skala 5 untuk penilaiannya gitu. Nah, tapi kalau kita bicara eh, terkait dengan ini ya selera kemudian capacity dari perusahaan, nah itu tidak ada panduan spesifik yang mengharuskan selera dan apa namanya kapasiti perusahaan dalam menanggung risiko itu berapa di ISO 31000. Tapi itu dikembalikan pada kemampuan perusahaan seberapa eh, kuat gitu ya, seberapa kuat perusahaan, seberapa seberapa toleransi perusahaan dalam menanggung dampak yang dihasilkan dari peristiwa risiko maupun dari bagaimana selera perusahaan, perlakuan mereka terhadap risiko-risiko yang berpotensi muncul dari aktivitas bisnisnya, begitu Pak. Jadi eh,
berkaitan dengan selera, capacity gitu ya, selera, toleransi, capacity itu merupakan area yang perlu ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Begitu Pak Basuki. Ya, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ya, Baik. Terima kasih mantap Pak. Pak, mantap ya. Masih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Basuki atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab semua pertanyaan dari para partisipan. Mungkin karena mungkin jika ada materi pertanyaan yang kelewat bisa kita tampung terlebih dahulu untuk kita bawakan lagi ke webinar selanjutnya. Karena ada keterbatasan waktu, mungkin sesi tanya jawab harus kami cukupkan sebelum mengakhiri webinar series pagi hari ini. Alangkah baiknya kita mengabadikan momen hari ini. Jadi mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk on cam demi kelancaran foto bersama kali ini. Mungkin selagi Bapak Ibu siap-siap untuk mempercantik diri, bisa kita dibantu ya Pak Admin untuk memotret. Mungkin Bapak Ibu yang siap-siap diri ya. Oke, mungkin admin bisa dibantu untuk memotret ya. Mungkin saya bantu. Hitung 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, mungkin selanjutnya ya 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya, yang terakhir 1, 2, 3. Oke. Mungkin terima kasih sudah bantu memotret. Selanjutnya dengan berakhirnya sesi foto kali ini, maka berakhir pula sesi webinar pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf atas kesalahannya jika ada, dan juga terima kasih kepada Pak Andri dan juga Pak Deva atas materi, atas ilmunya hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga rekan sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar series ini. Semoga series kali ini bisa memberikan dampak positif kepada perusahaan Bapak Ibu. Dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih.